Belum juga selesai adaptasi sama ChatGPT, sekarang ada agentic AI atau AI agent. Dan beda banget dari chatbot biasa, AI ini bisa kerja sendiri. Bisa mikir, ambil keputusan, ngerjain tugas berlapis, bahkan nyelesain proyek dari awal sampai akhir tanpa perlu disuapin terus oleh manusia. Buat perusahaan ini bisa jadi game changer. Produktivitas bisa naik drastis tanpa harus nambah banyak orang. Tapi buat karyawan, ini bisa jadi awal dari akhir. Karena kerjaan yang dulunya aman, sekarang mulai bisa digantikan. Terus gimana kita bisa tetap relevan dan unggul di era agentic AI? Gimana cara perusahaan pakai teknologi ini buat tumbuh dengan cepat? Kita bahas jawabannya bareng Alamanda Santika, founder dan CEO Binar Academy. Kala, makasih waktunya bisa main ke studio. Thank you, aku udah diundang justru. Senang banget di tengah kesibukannya bisa main ke sini. Kita mau ngomongin AI agents nih. Kan kita tahu ya Binar sendiri punya Synchro. Ya. Ini aku yakin sih bakal jadi game changer sih. Di Indonesia khususnya ya, yang kita baru juga kenal AI agents. Dan perusahaan-perusahaan pasti pada penasaran nih. Gimana cara pakai AI agents tuh untuk meningkatin produktivitas di kantornya ya. Tapi sebelum ngomongin agak teknis di AI agents, itu gimana cara makainya dan gimana tuh dampaknya, aku pengen ke ini dulu deh, ke definisi dulu ya, supaya teman-teman kan kenalnya ChatGPT dong ya, kenalnya Gemini, Copilot gitu ya. Bedanya sama AI agents tuh apa? Iya, oke. Aku mungkin ngomongnya nggak terlalu teknis ya, ya supaya semua orang bisa paham. Nanti gua nggak paham juga soalnya. Moga-moga. Jadi kalau mungkin simpelnya gini, kalau misalnya yang generative AI yang kemarin kita pakai itu kayak ChatGPT gitu kan, itu kan lebih disebutnya generative AI di mana kita nanya mereka akan menjawab, udah gitu kan ya, interaksinya begitu aja gitu. Nah sekarang lahirlah AI agent, di mana memang di US pun juga baru tahun 2025 juga sih AI agent tuh mulai booming lah ya gitu. Di mana AI agent itu selain bisa menjawab pertanyaan kita, mengolah data, tapi dia beneran bisa kayak manusia gitu, yang bisa mengerjakan sesuatu yang connect ke software lain. Kalau dulu kan ya udah ChatGPT nggak connect ke software mana-mana lagi gitu ya. Jadi ini bisa di-connect kayak manusia. Oke, abis aku nanya ChatGPT, aku pindah nih ke misalnya kalau lagi bikin deck sekarang pakai Gamma.app ya. Itu kan AI yang buat bikin deck. Aku juga selalu pakai itu gitu kan. Nah, kalau dulu kan kita masih pindah gitu ya. Kalau sekarang udah bisa di-connect-in tuh. Nah, si AI agent ini udah terima, oke ini decknya udah selesai. Biasanya kita bikin kayak kontennya kan di ChatGPT. Terus dia langsung nggak usah kita pindah masuk ke Gamma, dia langsung bikinin Gammanya otomatis. Atau misalnya, oke ini langsung dikirim ke email otomatis. Atau tolong kirim ke WhatsApp saya gitu otomatis. Atau ke WhatsApp user misalnya, itu bisa. Gitu. Jadi memang perbedaannya adalah benar-benar AI agent ini seperti ibaratnya ya kayak manusia yang bisa mengerjakan tas gitu, beda sama yang dulu gitu. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin ChatGPT juga punya AI agent juga sekarang gitu kan. Nah sekarang most of generative AI yang dulu kayak generative AI aja mereka juga udah punya AI agent juga sebenarnya. Gitu. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Sebelum sampai ke sana mau balik lagi ngomongin definisi atau gambaran AI agents itu kayak gimana. Jadi bisa nggak dibilang bahwa AI agents itu adalah AI yang dia bisa mengakses banyak aplikasi, sumber informasi, ya, dan bekerja secara mandiri. Jadi misalnya contohnya, aku buat AI agents untuk bisa jadi asistenku yang akan ngebukingin tiket pesawatku. Kalender, jadwal segala jadi macam. Dia baca tuh di Google Calendarku misalnya, ternyata nih Indra nih ada jadwal mau ke misalnya ke Kalimantan gitu ya, ke Balikpapan. Tanggal sekian dia langsung browsing di airline-nya atau mencari airline misalnya di Traveloka gitu misalnya gitu ya. Cari ini ada opsi-opsinya, terus dia balik ke saya. Pak, ini ada opsi ini mau yang mana? Itu saya pilih, terus dia ngebukingin sendiri. Bisa bayarin saya juga nggak? Betul, bisa. Oh, bisa pakai duitnya dia sendiri. Karena kalau kita connect loginin Traveloka kita kan udah ada kartu kredit segala macam. Oh iya, tetap aja saya yang bayar ya. Cuman dia yang bayarin tuh duit saya ya. Jadi dia sampai ngebayar, sampai isu tiketnya.
Iya, pokoknya Gitu. sampai ngeklik terakhir gitu, sama kayak asisten kita gitu sih. Tapi mungkin kalau misalnya simpelnya, misalnya let's say Dok Indrawan nih, kemarin aku soalnya iseng bikin nih ya dengan platform yang kita punya, 15 menit doang nih aku bikin. Misalnya aku mau bikin kayak program mentoring one on one sama Alamanda gitu kan. Terus aku bikin aja nih AI agentnya itu, terus nanti siapapun yang mau mentoring dia tinggal chat di situ. Terus nanti AI agent ini sebelum ngasih jadwalnya Alamanda available-nya di mana-mana, dia bakalan ngecek ke Google Calendar dulu kan. Terus setelah nih optionnya, terus nanti orang itu akan jawab saya bisa di tanggal sekian, jam sekian, nanti dia akan nge-book juga ke Google Calendar gitu. Sesimpel itu mungkin ya AI agent. Jadi mentoring one-on-one itu untuk booking maksudnya ya? Untuk booking booking waktunya. jadwal kita misalnya. Gitu, Daripada nanti punya asisten manusia yang harus ngebukain Google Calendar, terus hubungan lagi sama orangnya, ini adanya Kak Ala, ini, kamu punya apa, baru dibookingin, itu udah automate dengan AI agent saya. Dan mungkin kalau yang simpel kayak gitu, kita bisa pakai tools kayak Calendly segala macam. Tapi itu AI agent ini akan nanya gitu. Aku ngesetnya kayak kamu tanya dulu problemnya dia apa, kenapa mau mentoring gitu kan. Apakah worth untuk kita ngobrol sama mereka, itu bisa diatur kayak gitu. Dia bisa menganalisa dulu tuh jawabannya yang mau ngebook one on one mentoring itu gitu. Jadi seperti memang seolah-olah ada manusia yang ngebantuin si calon klien tadi untuk memutuskan apakah mau mentoring atau tidak. Kalaupun misalnya mentoring, misalnya mau topiknya apa, termasuk waktunya kapan ya. Beda dengan Calendly tadi yang itu ya dia aplikasi semua orang bisa book aja kan gitu. Betul, semua orang bisa nge-booking. Tapi nggak ada interaksi di situ. Kalau ini ada interaksinya. Jadi seolah-olah ada manusia yang ngebantuin dia gitu ya. Iya, dan juga membuat decision juga buat kita. Gitu. Apakah tadi misalnya yang mau one on one mentoring sama Dok Indrawan harus ada certain jawaban yang bisa dia jawab gitu misalnya gitu ya, kayak saya mau mentoring kalau misalnya orangnya bisa menjawab apa gitu misalnya gitu ya. Itu bisa di set kayak gitu juga gitu. Itu kalau pakai ChatGPT biasa nggak bisa? Sebenarnya kalau pakai AI agentnya ChatGPT sekarang udah bisa sih. Bukan AI agent saja, misalnya custom GPT lah misalnya buat gitu. Custom GPT. Jadi cuma model prompt aja gitu, bisa nggak itu? Masih tetap harus ada si agentnya itu, which is yang connect ke nyambung Google ke Calendar Benar. itu. Jadi bedanya agent tuh di situ lah simpelnya ya. Bisa connect ke aplikasi lain dengan sumber informasi lain juga yang udah kita siapin gitu ya. Betul. Misalnya kita punya database, bisa ditarik ngambil dari database yang punya kita. Iya. Ke email kita, ke Gmailnya kita. Betul. Jadi kan kalau dulu kan kita custom GPT itu kan di belakangnya emang udah ada prompt-nya gitu kan. Ini juga ya agent juga di belakangnya udah ada prompt-nya gitu kan. Untuk spesifik kamu adalah asisten untuk decide one on one mentoringku gitu kan. Tapi perbedaannya adalah selain si prompting di custom GPT itu ada juga yang connect ke Google Calendar gitu. Atau bahkan kayak notif ke WhatsApp juga ya selain ke Google Calendar misalnya kayak gitu. Itu juga bisa juga. Aku jadi punya kebayang use case-nya ya. Ini supaya teman-teman makin kebayang agentic AI itu kayak gimana gitu ya, atau AI agents itu gimana. Dulu tuh aku awal-awal karirku tuh kerja di media center. Jadi salah satu pekerja media center tuh media monitoring. Iya. Kan? Jadi kita lihat tuh dulu di kantor itu satu ruangan tuh depannya TV semuanya. Jadi kita tiap hari cuma ngeliatin TV kanan kiri gitu kan. Terus buat catatan, TV ini beritanya apa, TV ini ya ampun. Habis itu buat summarize kasih ke teman-teman editorial gitu. Dengan adanya AI agents itu udah done deal ya. Nggak perlu ada manusia satupun ya. Dia akan bisa langsung baca dari sumber-sumber berita yang ada. Betul ya? Bisa. Jadi kita tentukan kamu baca media apa saja. Video, teks, audio bisa tuh? Bisa. Dan itu bisa kita set misalnya, pagi ini setiap jam 8 pagi kamu baca semua ini dulu gitu. Itu bisa. Apalagi jam sekian nonton TV yang ini gitu. Terus summarize gitu. Sampai dia menganalisa sentimen analytics juga bisa. Yes, betul. Tahuan, berarti berita ini negatif, ini netral, ini positif. Sampai jadi report. Terakhir, reportnya langsung dikirim ke emailnya bos kita. Yes, betul. Berarti kita nggak perlu ada. Gitu. Jadi gue udah kehilangan pekerjaan dulu. Untung zaman dulu itu belum ada. Jadi saya masih dapat gajian waktu itu. Jadi even kayak data analis tuh akan
hilang gitu sih dok ininya. Data analis. Karena dia yang narik datanya, dia ngolah datanya, dia membuat presentasi datanya. Iya, dan ini selama beberapa bulan ke belakang aku mempelajari use case AI agent, kita tuh kebanyakan kerjaannya tuh bikin report gitu untuk bos gitu kan. Nah itu tuh biasanya kayak let's say misalnya ada perusahaan yang tim salesnya bikin report setiap hari, cuman ngambil dari mana? Ngambil dari spreadsheet, ya kan? Spreadsheet tuh kayak tools yang dipakai di banyak perusahaan di Indonesia lah ya gitu. Nah AI agent ini bisa dikonekin ke spreadsheet. Jadi misalnya malam di saat udah nggak ada sales masuk lagi, kamu setiap jam 10 malam kamu cek ke spreadsheet, ambilin data ini plus juga bikin kayak analisa dari data tersebut gitu kan. Kirim ke bos lewat WhatsApp besok pagi jam 8 gitu. Nah itu teman-teman dapat ide nih ya. Jadi supaya bos Anda happy, kok kamu tuh kerja sampai semalam-malaman tuh, sampai pagi-pagi dapat laporan, gimana sih kerjanya? Oh ya bos, emang saya tuh emang suka kerja lembur. Padahal yang kerja sebenarnya AI agent saya gitu ya. Benar. Mumpung bosnya belum tahu. Kalau bisa bosnya mudah-mudahan nggak nonton podcast ini. Mudah-mudahan tiba-tiba beres ya. Itu yang ini satu hal yang kemarin pas ke Cina bulan Februari kan, aku ke Cina tuh belajar dari orang-orang Cina tuh kayak gitu dok. Jadi tuh kayak mereka tuh berpikir, karena mungkin mereka itu kan di sana industrial banget ya gitu ya. Jadi mereka tuh selalu berpikir bukan membuat outputnya, tapi membuat mesin untuk memproses output tersebut. Contoh tadi kan misalnya report ya gitu kan. Dia tuh nggak mikirin gue harus bikin reportnya, tapi gue harus bikin mesin untuk bisa memproses supaya bisa ngeluarin report ini gitu. Nah cara berpikir mereka tuh kayak gitu gitu. Itulah kayak memang mindset pabrik banget ya. Pabrik banget, dan AI agent ini adalah si mesin untuk mengeluarkan output tersebut kan sebenarnya. Walaupun outputnya cuma satu butuhnya gitu. Itu kan cocok kalau outputnya banyak dan berulang kan. Dan ini itu kan kayak report tuh kan pasti berulang kan. Either itu kayak bulanan gitu atau kayak mingguan gitu. Bahkan yang cuma dipakai sekali pun juga mereka tuh akan bikin si mesinnya itu sih gitu. Karena kayak mungkin untuk ngebuat output itu butuh berlembar-lembar, berpage-page. Kayak kemarin kita misalnya kan sekarang tim kita yang AI ini kan ada sebagian kan di China kan gitu kan. Kita harus bikin kurikulum nih gitu, kurikulum AI agent. Dimana kayak kita bikin modul bukunya tuh kayak 200 halaman gitu. Terus instead of mereka ngebikin si 200 halaman itu, mereka kayak malamnya ya udah mereka bikin prompt-nya, bikin AI agent-nya, ya mereka tinggal tidur, besok paginya udah jadi tuh 200 halaman gitu kan. Kurang lebih kan simpelnya kayak gitu ya dok. Ini dipakai di waktu kuliah boleh nggak ya kayaknya? Saya langsung jadi mahasiswa teladan. Ya, kan pastikan kamu dapetin jurnal yang paling bagus gitu kan. Summarize jadi disertasi selesai dalam waktu 2 jam. Nggak perlu sampai 4 tahun. Seharusnya gitu ya dok ya. Seharusnya kayak kalau aku maksudnya ya di dunia edukasi kayak kita harus mempersiapkan orang untuk bisa justru menggunakan AI kan. Karena kan sekarang kita sebagai employer pengennya kan tim kita kan udah malah mungkin Dok Indrawan nggak usah bikinin custom GPT buat timnya, harusnya timnya yang bikin custom GPT itu gitu kan ya. Jadi ya seharusnya diajarkan dari dini justru gitu. Betul. Nah sumber data itu kan jadi penting dong. Ya kalau misalnya buat report tadi ya, dia narikin datanya itu nggak valid misalnya datanya. Berarti ada prasyarat supaya perusahaan bisa gunakan AI agents dengan baik dan benar itu apa saja syaratnya? Iya, sebenarnya sih harus ada data yang AI ready gitu ya. Tapi kayak kan banyak perusahaan yang kayak apa sih AI ready gitu. Simpelnya datanya harus clean aja gitu. Mau itu di spreadsheet, kita bakalan bantuin untuk connect ke spreadsheet itu gitu sebenarnya gitu. Clean itu kayak gimana? Clean itu misalnya kayak nggak ada data yang double gitu kan. Misalnya ada data orang nih gitu ya, user gitu ya. Misalnya namanya
bisa ada yang duplikasi gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitulah kurang lebihnya. Kalau gitu. belum berstruktur baik, jadi masih unstructured nggak apa-apa? Unstructured nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena AI itulah yang akan membantu untuk menstrukturkan data gitu. Gitu sih. Yang penting clean tadi ya? Iya, yang penting clean aja dulu deh gitu. Masih sedikit ngomongin tentang use case ya. Use case paling kompleks apa yang bisa dijalankan oleh si AI agents nih? Sebenarnya jadi fase yang pertama tadi kita udah ngomongin adalah fase di mana dia bisa, kalau bahasa teknisnya tuh tool call. Jadi dia bisa memanggil tools-tools yang lain, software-software yang lain gitu kan. Itu sebenarnya kan untuk mengautomasi pekerjaan yang repetitif gitu kan. Nah, menurutku level kedua agent adalah dia bisa berpikir juga gitu kan. Contoh misalnya nih, ini ada satu case gitu ya dari klien kita. Ibaratnya kita itu memindahkan brain seseorang di dalam perusahaan ke dalam AI agent. Yang mana contoh misalnya perusahaan ini let's say jualan apa ya, kita bilanglah dia jualan daging gitu kan. Yang mana harga daging itu fluktuatif, atau jualan sayur, jualan fruits gitu ya. Kemudian dia itu jualannya tuh B2B gitu kan. Nah, orang salesnya setiap hari harus nanya ke orang finance, oke, ini klien ini mau beli daging sekian kilogram, khusus untuk klien ini kita bisa kasih diskon berapa gitu. Karena klien ini kriterianya banyak tuh, kalau misalnya kliennya makin loyal, diskonnya makin tinggi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dulu orang salesnya itu harus nanya ke orang finance setiap ada request dari kliennya gitu kan. Dan itu orang finance-nya bisa mungkin ngejawabin sebulan tuh 1.000 lebih request gitu kan. Wow. Itu kan kayak sakti banget itu orang finance. Itu kayak WhatsApp-nya ditinggal bentar aja tuh udah kayak banyak close gitu kan. Nah, jadi brain ini kita pindahin nih ke AI agent. AI agent lah yang berinteraksi sama orang salesnya gitu. Dia yang akan ngecekin ke data gitu, database-nya yang bentuknya pun juga masih spreadsheet pun bisa gitu. Kemudian dia yang akan mendecide, oh untuk klien ini hari ini spesifik berapa puluh kilogram, itu harganya berapa gitu. Itu dan setelah itu kalau misalnya udah oke harganya, tugasnya AI agent ini juga adalah menjaga margin supaya marginnya tuh makin bagus gitu kan dok. Tapi kita juga bisa membuat customer jadi loyal gitu karena pricingnya tuh personalized banget buat customer gitu kan. Nah setelah itu dia kasih harga, kalau harganya udah oke, dia bisa langsung kirim ke tim delivery misalnya, ke tim finance juga untuk issuing invoice pun juga bisa langsung si agent juga yang ngerjain gitu kan. Ngirim sales order langsung ke tim delivery, ke klien pun juga gitu. Itu bisa agent ini yang melakukan gitu. Jadi habis memproses data, kemudian dia bisa melakukan semua hal itu gitu sih. Jadi dari request masuk, dia bisa ngecek harganya berapa. Habis itu dia bisa ngasih suggestion harga yang terbaik buat customer ini berapa hari ini berdasarkan gitu. perilaku atau positioning dari si customer tadi sampai pada ngirim invoice. Sampai ngirim invoice. Itu kerjaan bukan satu orang itu. Bukan satu orang. Itu kerjaan beberapa orang tergantikan sama satu AI agents. Iya, benar. Wow. Benar. Ini, itu kan ada faktor risiko tuh. Ya kalau misalnya ternyata entah for some reasons tiba-tiba datanya salah gitu ya, terus dia ngasih diskon yang salah. Atau dia ngasih suggestion yang salah, atau ngirim invoice ke alamat email yang salah, atau angkanya salah. Itu kan di setiap titik tadi itu ada risiko sebenarnya. Nah, gimana cara kita mitigate risiko itu? Nah, satu gini, sebenarnya di AI itu ada namanya guardrails, di mana guardrails itu ibaratnya kayak pagar lah gitu ya, untuk menjaga misalnya jawabannya nggak boleh ngaco segala macam gitu. Itu satu hal yang bisa nge-guard AI agent. Tapi yang kedua itu valid banget tadi yang Dok Indrawan bilang, itu kenapa sebenarnya kalau kita di sinkro, kita itu lebih fokusnya itu untuk
di back end, di operational gitu ya. Di mana manusia itu masih akan menjadi ibaratnya juru kuncinya gitu. Jadi manusianya udah nggak ngerjain nitty-gritty hal-hal yang kayak gitu, tapi dia akan yang tetap nge-approve misalnya decisionsnya tetap pada human-nya ya. Iya, karena makanya kayak AI agent yang banyak kita bikin itu untuk di belakang, artinya bukan yang langsung facing customer untuk mengurangi hal itu sebenarnya, Dok. Jadi kayak tadi makanya yang aku ceritain, tetap yang jualan tuh orang sales gitu. Dan ini kalau ini di pemikiranku ya, karena apalagi kalau misalnya bisnis kita B2B, itu kan tetap kayak human touch-nya tuh masih ada gitu. Makanya kenapa si agent ini nggak kita kasih aja langsung ke customer, kan bisa aja kan. Kayak customer ngomong aja sama si agent ini gitu. Tapi kadang-kadang customer tuh suka pengen ngobrol Jawa, bahasa Jawa gitu kan sama orang salesnya gitu. Jadi yang ada di pikiran kita, orang sales tetap ada di depan untuk menjaga relationship itu sama customer, tapi pekerjaan mereka yang dulu misalnya, kalau ada order masuk, saya harus ngisi Google Form. Google Formnya juga panjang. Padahal mereka tuh kebanyakan kan di klien gitu ya, nggak bisa buka laptop terus-terusan gitu. Sekarang dia tinggal chat aja gitu, nggak perlu ngisi Google Form yang panjang. Jadi ibaratnya pekerjaan mereka yang administratif 70% itu udah di-handle sama agent, sehingga dia bisa cari klien baru gitu kan. Jadi memang balik lagi ke tadi pertanyaan Dok Indrawan, kayak kita menjaga manusia itu tetap ada di setiap titik-titik yang krusial sebenarnya gitu. Human in the loop ya istilahnya. Yes, betul. Dan itu bahasa krusial kerennya ya. Artinya si manusia tadi tetap harus melakukan validasi terhadap rekomendasinya AI itu sendiri ya. Iya, apalagi biasanya kalau misalnya ada kayak exception lah gitu ya. Misalnya untuk quantity yang di atas segini harus di-approve sama orang finance. Itu yang kita set juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin AI ini udah benar belum sih ngejawabnya gitu. Itu makanya memang proses kita deployment dan implementasi itu kita bertahap gitu kan, Dok. Gitu kayak tahap pertama biasanya kita masih pakai misalnya cara yang lama, tapi kita juga pakai cara AI gitu. Itu untuk 1 bulan pertama untuk kita lihat nih antara yang biasa dilakukan sama manusia sama yang biasa dilakukan AI itu seberapa akurat sih gitu kan. Jadi nggak langsung kita lepas gitu aja gitu kan. Implementasinya ada step by step-nya lah gitu. Nah ini kan Binar bikin Syncro itu ya, yang tadi kerjasama dengan perusahaan di China. Yes. Itu aku penasaran, pengen tahu cerita di balik Syncro itu. Kenapa kok Kak Ala kepikiran mau buat Syncro? Kenapa kok ke China gitu? Dan bagaimana Syncro itu diharapkan akan bisa ngebantu banyak perusahaan di Indonesia? Jadi itu kayak awal tahun kan aku ke sana. Awal tahun ini, bulan Februari Maret gitulah ya. Terus kayak ketemu banyak AI companies lah. Waktu itu belum kebayang Syncro? Belum kebayang. Jadi pengen belanja ide aja gitu? Iya, pengen ngelihat aja kayak kenapa sih itu pas lagi DeepSeek baru keluar itu. Belum boom di Indonesia, tapi kayak aku udah dengar gitu kan. Makanya aku terbang ke sana lah. Terus ketemulah banyak banget, dan menariknya tuh di China tuh kayak kita ketemu satu orang nih, Dok. Ntar tiba-tiba kayak hari ini misalnya kita cuma setup meeting 3 gitu. Tapi terus tiba-tiba kita bisa meeting sama 8 companies di sana gitu. Karena kayak mereka tuh seneng banget kayak nge-koneksiin orang gitu. Oh iya? Dan mereka tuh benar-benar secepat itu ya. Kayak aku tuh misalnya ngejelasin, nih Binar gini-gini, 10 menit tuh mereka udah ngerti. Mereka langsung kayak, kayaknya kamu harus ketemu sama si ini deh gitu. Jadi itu kenapa kayak waktu aku kesana tuh aku ketemu banyak banget. Ada yang kayak buat live TikTok gitu kan. Tapi yang udah bener-bener human banget, yang bukan avatar ya. Dan dia bisa kayak megang produk gitu tuh, kayak gitu tuh udah banyak di sana gitu. Dan aku ketemu sama satu perusahaan ini, di mana yang sekarang kita barengan di Syncro, karena memang mereka banyak ngebikinin AI agent untuk financial industry kalau di sana. Mereka tuh hampir semua bank di China udah pakai mereka
gitu. Dan mereka udah bikin AI agent ini udah dari 2 tahun yang lalu gitu. Berarti sebelum AI agent becomes a thing, Iya, dia udah buat duluan ya? Iya, benar Wow. gitu. 2-3 tahun yang lalu lah gitu. Dan dia punya platform di mana untuk bikin AI agent ini cuman dalam waktu ya tadi yang aku bilang aku bikin asisten itu aja cuman kayak Jadi 15 sembari menit kita tuh. tidur udah jadi gitu ya? Iya, 15 menit buat bikin AI agentnya gitu Oh kan. oke, yang tadi cerita. Oke, wow. Untuk bikin AI agentnya tuh Oke. sangat cepat karena dengan platform yang mereka bikin Oke, gitu. Jadi oke. itu cara mindset mereka. Dulu mereka bikin AI agent dulu gitu kan, independently. Terus mereka mikir, oh saya harus bikin mesin untuk bikin AI agent gitu. Jadi mereka bikin mesinnya ini. Nah mesinnya inilah, platformnya ini yang kita akuisisi gitu. Oke. Teknologinya Akuisisi mereka. itu berarti dibeli? Dibeli so-called gitu. Oke. Berarti ini bukan kerjasama, bukan aliansi ya? Tapi Aliansi, jadi kita punya platform itu sekaligus juga mereka ngeran tim kita juga di China. Tapi gitu. udah hak miliknya udah ada di Binar? Iya, Oke. gitu. Jadi ini bukan kerjasama 2 perusahaan sekarang ya statusnya ya? Iya, Kan sebenarnya. jadi satu perusahaan kan? Jadi Iya, kan memiliki. Wow. Jadi mereka kita sekarang lagi memodifikasi terus nih platform ini untuk bisa fit ke market Indonesia yang banyak menggunakan spreadsheet gitu, karena di sana nggak kayak gitu behaviornya gitu. Jadi kita lagi membaca market untuk melocalize si platform ini buat Indonesian market gitu. Jadi again kayak kita punya tim di China, kemudian tim di China kita itu juga ngajarin tim yang di Indo gitu, karena aku ngelihat kayak kita nih di Indo jangan sampai ketinggalan gitu kan Dok. Dan hal tercepat yang bisa kita lakukan adalah model seperti ini gitu kan. Daripada kita bangun platform sendiri dari nol yang talentnya juga masih sedikit di Indonesia gitu. Ya udah kita akuisisi aja, kemudian kita juga bangun tim di sana untuk bisa transfer knowledge ke tim kita yang ada di Indonesia. Itulah hal yang paling cepat yang aku pikir setuju, bisa ini ya. Jadi dan kita bisa dapat knowledge itu juga gitu kan dari sana. Jadi akhirnya terus kayak oh ini kayak cocok banget gitu kan sama buat ya corporate dan juga startup-startup juga di Indonesia gitu. Dan di tahun ini setiap aku ngobrol sama corporate pasti kan mengenai kayak cost efficiency atau enggak gimana caranya kita mengimprove productivity gitu kan. Ya udah ini adalah jawabannya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Berarti Syncro itu di launch kapan nih? Syncro di launch bulan Juli Agustus. Berarti ya. sekarang sudah 5 bulan, 4 bulan. Sudah 4 bulan ya. So respons atau 3 bulan traction lah ya. dari corporate gimana terhadap agentic AI ini? Mereka masih belum begitu paham gitu kan. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang emang begitu kita jelasin mereka langsung mau adapt gitu kan. Tapi memang setelah kita jelasin use case-nya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, bahkan bukan level bos ya yang minta gitu, bahkan kayak tim-tim di bawahnya tuh sangat eager banget untuk punya AI agent-nya mereka sendiri gitu. Bahkan kayak timku di Binar sekarang ya karena itu platform kita punya sendiri, dan even kayak orang sales kita, orang pre-sales kita itu tuh udah bisa bikin agentnya sendiri di platform kita. Jadi sekarang tim di Binar misalnya dulu kita bikin proposal buat klien gitu kan, proposal training atau enggak outsourcing kita tuh kayak butuh, karena kan agak-agak customize gitu ya, itu butuh kayak 5 hari sendiri gitu. Sekarang kayak dalam hitungan less than setengah jam tuh udah selesai gitu proposalnya. Even kayak proposal kita yang AI agent itu juga kayak cepet banget gitu. Itu tuh menarik tuh. Jadi aku tadi ngebayangin begini, ketika wacana bahwa AI agents ini bisa menggantikan manusia di perusahaan, kita tadi udah ngebahas dari awal kan, wah yang asisten tuh udah nggak perlu lagi gitu ya, bahkan orang yang sales itu juga udah banyak yang tergantikan gitu ya. Mungkin nggak semuanya tergantikan, tapi obviously ada beberapa pekerjaan tergantikan gitu. Yang aku penasaran adalah dengan diperkenalkannya AI agents itu, mereka excited atau malah takut sebenarnya? Itu yang sebenarnya
Kalau dari respon so far gimana? Kalau tadi kan bahkan yang teman yang di level tim aja malah excited kan? Yes. Itu aku, wow ini berarti dia udah dewasa ngeliat Betul. AI-nya gitu. Tapi Betul banget. apakah itu mewakili kebanyakan dari karyawan gitu atau kebanyakan dari perusahaan? Makanya kita ngobrol sama perusahaan-perusahaan yang memang progresif dan orang-orangnya juga progresif ya dok ya gitu. Maksudnya yang kita lanjut terus ngobrol ya gitu. Yang sampai deal tuh yang memang di dalamnya pun juga progresif gitu orang. Ciri yang progresifnya kayak gimana? Sebenarnya kayak satu ya mungkin dari atas juga ya dok ya. Kayak dari atas tidak mungkin lebih kepada mereka tuh punya safe place gitu ya untuk tim di bawahnya itu untuk eksperimen gitu. Jadi timnya juga terbiasa untuk kayak oh aku pengen punya ide ini gitu. Jadi ada psychological safety ya. Psychological safety-nya gitu. Jadi lingkungan yang aman untuk mereka bereksperimen itu tuh sangat penting banget sih kalau aku lihat gitu. Dan mostly yang memang kebanyakan yang isinya muda-muda banget gitu kayak yang Gen Z itu justru kayak pas kita kasih lihat ini tuh kayak mereka tuh kayak seneng gitu. Pasti excited itu. Karena mereka mikir kayak oh aku bisa tidur nih nggak perlu bikin report gitu kan. Sebenarnya itu yang pengen kita kembalikan sih gitu ya kayak put human back into the kind of job yang only human can do kan. Ngapain kita ngerjain sesuatu yang robot bisa lakukan gitu. Benar. Sama aku juga dengan timku di kantor juga gitu. Pokoknya kalau gue sampai ngeliat lu ngerjain kerjaan yang AI bisa kerjain, lu gue marahin. Iya gitu kan. Saya kasih mark wajib lu pakai AI, gue bilang gitu. Terserah lu pakainya apa aja gitu. Benar. Jadi emang tagline-nya Syncro kan reclaim your time gitu kan. Karena kayak ya kita akhirnya bisa lebih punya waktu untuk bernafas lah gitu. Betul, ya karena sebenarnya. banyak orang stuck di karir di piramida bawah itu karena waktunya habis untuk sesuatu yang rutin repetitif. administratif sehingga dia nggak punya kesempatan untuk nunjukin capability dia di level yang lebih tinggi, kontribusi dia di level lebih tinggi. Kan dengan adanya ini kan dia terbebas dong dari mundane, rutin, manual work sehingga dia akhirnya bisa kontribusi yang value-nya lebih tinggi bagi perusahaan. Gitu. Betul. Sayangnya tidak semua perusahaan progresif berpikirnya gitu. Ini menarik sebenarnya karena aku sendiri juga berharap banyak perusahaan di Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi ini ya. Karena kan keniscayaan ya. Maksudnya gini, lo kalau nggak pakai ini tetangga lo pakai kok gitu. Kalau Indonesia nggak pakai, negara tetangga juga bakalan pakai gitu. So ini jangan menghindar gitu loh. Gitu. Jadi mendingan lo coba tadi spiritnya kan berarti kan dia eksperimen dulu kan. Dia belum berpikir bahwa ini akan langsung jadi corporate wide policy untuk pakai agentic AI. Aku rasa belum ya. Jadi belum. Ini perusahaan-perusahaan masih pengen nyicip dulu ya. Nyobain bener nggak ini works, bener nggak ini reliable dan sebagainya gitu. Iya, dan aku tuh juga kayak selalu bilang ke klien-klien kita start dari yang kecil aja dulu gitu. Nggak usah yang kayak big bang banget gitu. Karena justru yang hal-hal yang kecil-kecil itu yang bikin orang tuh kerjanya banyak di situ sebenarnya gitu kayak tadi bikin report misalnya kecil gitu tapi rutin banyak gitu ya. Iya. Gitu karena mereka harus dapat buktinya dulu ya bahwa this is actually working. Dan yang paling enaknya sekarang tuh berbeda dari zamannya app dulu gitu ya, Dok ya. Karena kan kalau app tuh behavior orang dalam bekerja tuh jadi berubah kan gitu kayak aku mesti login ke sini, aku mesti masukin data ke sini segala macem gitu. Nah kalau sekarang dengan AI agent ini aku mencoba untuk benar-benar mimicking yang mereka lakukan sekarang gitu kayak tadi misalnya orang sales kan ngobrolnya WhatsApp lewat WhatsApp ke orang finance gitu. Ya sama, kita bikin kayak gitu persis gitu. Cuman emang yang di belakang WhatsApp ini udah bukan orang aja sekarang gitu. Jadi bisnis prosesnya nggak diubah. Iya. Ya, tapi di automate gitu aja ya. Sehingga mestinya jadinya perubahan yang harus dilakukan oleh perusahaan itu sedikit harusnya. Betul. Dan kadang-kadang ini yang kita temuin ya, pas kita ke klien nih, karena kan kita harus ngelihat tuh bisnis prosesnya satu-satu kan dok. Kita mesti benar-benar tahu kan step by stepnya satu workflow ini kayak gimana gitu. Terus kayak mereka sampai kadang-kadang kayak oh ternyata kayak gini ya karena mereka nggak pernah ngelihat lagi kan bisnis proses yang sekarang tuh secomplicated apa. Akhirnya malah kita yang ngebantuin untuk nge-simplified gitu. Karena jarang banget perusahaan yang ngeliatin kayak oh bisnis proses kita sekarang tuh sepanjang ini
ternyata sebenarnya bisa dari 10 langkah bisa jadi cuma 5 langkah doang gitu. Jadi selain kita bikin AI agent, kita tuh ibaratnya kayak nge-audit the business process. bisnis proses dan mensimplify gitu. Iya. Dan orang kadang-kadang nggak ngeh kan karena dia melakukan itu rutin bertahun-tahun, Iya. dianggap ya memang begini prosesnya gitu. Dan itu bahkan kayak udah mereview di-build. aja nggak pernah. Iya, dan itu kayak udah di-build. Mungkin waktu dulu cuma 3 step, terus nambah lagi 5 step, terus nggak pernah di-review lagi gitu kan. Jadi menarik sih sebenarnya. Saya rasa adopsi dari AI agents itu akan tinggi ketika orang sadar bahwa AI agent tidak akan menggantikan dia, tapi akan meng-augment kemampuannya dia, memudahkan mereka gitu. Betul. Which means artinya juga kita perlu menyadarkan teman-teman dong tentang hal itu, karena honestly banyak dari kita yang memang kerjaannya memang administratif, ya memang rutin, memang mundane, dan perusahaan masih membutuhkan orang yang mau ngerjain seperti itu, dan itulah sebabnya kita masih punya pekerjaan. Gitu kan. Nah, AI agents ini kan udah pasti kan mengancam orang-orang ini kan. Yes. Nah, maka apa nih sarannya kalau dibagi teman-teman yang mungkin merasa terancam lah ya dengan adanya AI agents ini? Ya harus ride the wave sih ya Dok ya. Maksudnya kayak ya kita harus melawan dengan kita masuk ke situ gitu. Ibaratnya kita kan kalau di laut, kalau kita semakin ngelawan ombak pas lagi kita berenang, itu bakalan kayak pusing kepala, air masuk semua gitu kan. Tapi kayak kalau kita ngikutin ombak itu, kita bakalan selamat gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus terus belajar gitu. Jadi skill yang harus dipunya sekarang, aku aja tuh ya kalau buka YouTube, buka Instagram, karena kan Instagramku semuanya AI ya Dok ya. Aku tuh lumayan anxious loh gitu, karena kayak wah ada yang baru nih gitu kan ya. Benar-benar. Jadi mau nggak mau sekarang tuh dunia tuh makin cepet banget gitu. Sekarang konten juga udah banyak banget dibikin pakai AI, sehingga kan informasi itu spreadingnya kan lebih cepet, dan sehingga aku ngelihat kayak dunia tuh akan lebih cepat di saat informasi kan lebih cepat penyebarannya. Jadi sekarang tuh dunia makin cepat, mau nggak mau ya kita harus juga makin cepat untuk beradaptasi kan gitu. Jadi ya skill yang harus dipunya semua orang sekarang adalah cara belajar gitu. Karena tanpa kita tahu gimana kita mempelajari sesuatu, gimana kita memahami sesuatu, kita tuh nggak bakalan bisa survive gitu. Jadi aku nggak pernah bilang sekarang kayak misalnya even kayak kalau kita di dunia teknologi ya, kita hari ini belajar programming language Golang, itu 2 tahun lagi udah beda lagi gitu kan ya. Sekarang makin cepat lagi, bahkan sekarang di US itu 90% of coding itu udah dilakuin sama AI gitu kan. Jadi kayak ya mau nggak mau kita tuh harus ngikutin wave-nya, mau nggak mau kita harus belajar. Itu satu-satunya jawaban sih gitu. Yang emang kayak klise banget tapi kayak nggak ada jawaban lain, kita emang harus belajar gitu. Jangan dilawan, you just ride the wave aja, tunggangi wave-nya, jangan dilawan. Kalau prediksinya Kak Ala, pada tahun berapa kira-kira perusahaan akhirnya menyadari bahwa oh my god, gue nggak mungkin nggak pakai agentic AI. Kayak sekarang ini, saya rasa sih sebagian besar dari teman-teman pekerja atau pengusaha pun udah mulai bergantung sama ChatGPT kan, which is ketergantungan yang nggak sehat kadang-kadang, gitu kan ya. Jadi dia nggak ngelihat lagi dia sebagai tools yang ngebantu, tapi menggantikan otak kita gitu ya, sehingga kita malas mikir gitu. Tapi oke lah ya, intinya mereka mulai sadar bahwa ChatGPT bukan ancaman, tapi ini tools yang bisa ngebantuin gue, which is bagus dalam konteks itu. Nah, kapan AI itu akan terjadi kepada AI agents? Mungkin kalau di US 2026 tuh AI agent udah adopsinya udah sangat masif banget gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin 2027-2028 sih. Prediksiku ya. 2 tahun mundur ya. Iya, setahun 2 tahun. Bukankah gitu. AI agents tuh relatifly lebih sulit dibuatnya dibandingkan kalau ChatGPT kan tinggal ngomong aja. Kalau ini kan kita masih harus ngebuat engine-nya dulu, pabriknya dulu istilahnya tadi itu kan ya.
Tapi kan ada sinkro, Dok. Oh iya, itu sebenarnya maksudnya. Kita Sinkro yang membuatnya lebih ngebantuin. mudah ya. Oh, Iya. nah itu menarik tuh. Kalau dengan sinkro, apakah nanti si kliennya akan buat sendiri? Itu jadi Iya. murni platform atau dibuatin? Sebenarnya klien kita bisa nge-train tim di dalam perusahaan Untuk buat sendiri. pakai sinkro. Buat sendiri pakai platform sinkro, tapi ya kita juga bisa bikinin juga gitu. Supaya nggak pusing-pusing lah gitu. Ultimately sebenarnya harapannya mereka akhirnya bisa buat sendiri ya? Sebenarnya end goalku ke situ. Karena end goalku yang aku lihat adalah jadi nanti ya di dalam satu perusahaan, organization structure kita, Dok, itu udah manusia, AI agentnya mungkin satu manusia ada 3 gitu ya. Itu kedepannya kayak gitu. Makanya kayak Binar kan kita punya training, kita punya outsourcing human, sekarang kita outsourcing AI agent gitu. Karena kayak nanti tuh di organization structure ada AI agent gitu. Jadi ultimately ke depannya ya kayak yang kita lakuin sekarang di Binar, semua tim kita di internal tuh udah bisa untuk bikin, even kayak non-technical person tuh udah bisa bikin AI agentnya mereka gitu. Untuk saking mudahnya pakai sinkro itu semua orang non-technical pun bisa ya? Iya, dan kayak mereka tuh kayak punya, jadi nge-build asistennya sendiri, tadi asisten buat bikin proposal. Mereka nggak gitu. khawatir kehilangan pekerjaan gara-gara sinkro? Enggak. Dan belum tidak ada satupun orang di Binar yang dipecat gara-gara tergantikan dengan AI? Enggak, karena kita mikirnya adalah justru kita nggak akan mecat orang, tapi justru productivity orang kita bakalan bisa. Karena udah kebukti sendiri ya, kita di outsourcing kita gitu, dimana kan kita itu kan nge-outsource talent-talent atau graduates Binar yang dulu ikut bootcamp ke perusahaan-perusahaan yang lagi mau digital transform gitu ya. Itu dengan menggunakan AI agent di proses kita, sekarang itu kayak output kita itu, revenue kita itu naik 3 kali lipat, Dok, gitu. Jadi kayak itu baru di titik-titik yang belum komplit banget ya, belum A sampai Z gitu sebenarnya, kayak di titik-titik yang sesimpel gini, kita ngelihat kayak tim kita itu paling banyak sehari-hari itu ngerjain apa sih gitu. Misalnya kayak generating CV kalau di tim outsourcing kita ya, talent acquisition kita, CV yang dikirim ke klien gitu. Untuk bikin CV aja itu tim talent acquisition kita itu butuh waktu 1,5 jam, 1 sampai 1,5 jam gitu. Dengan kita bikinin agent untuk generating itu jadi cuma 5 menit gitu kan. Nah, jadi itu yang cara kita mikirnya sesimpel itu aja. Tim kita tuh paling ke-absorb waktunya tuh kemana gitu. Mulai dari situ. Gitu. Itu menarik. Teman-teman, kadang-kadang kita berpikir AI itu dipakai untuk efisiensi. Yang lebih bagus, yes bisa efisiensi jelas. Tapi yang lebih bagus adalah berpikirnya adalah increasing productivity. Yes, Ya kan? betul. Jadi kalau efisiensi kan kebayangnya kan orangnya jadi di layoff dong, dipecat untuk mengurangi biaya, digantikan sama AI. Dan sekarang terbukti orang yang dipecat udah pada di rehiring lagi tuh di banyak perusahaan tuh di luar negeri kan gitu kan. Kenapa? Karena AI itu gamenya sebenarnya increasing productivity. Jadi dengan orangnya sama jumlahnya, tapi kemampuan menghasilkan outputnya bisa 3 kali lipat kayak yang terjadi di Binar. Betul. Betul. Dan semua itu dimulai dari sinkro ya. Kalau makasih banget ini nggak terasa nih kita udah lebih dari 40 menit. Oh, tadi targetnya cuma 30 menit ya. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen belajar tentang sinkro, ada apa ke website-nya atau apa? Website kita ada form, isi aja nanti langsung apa tuh tulisannya sinkro gitu aja? Iya, sinkro getsyncro.ai. Iya, sinkronya SINCRO. Oke. Ya, langsung aja nanti ke websitenya ya. Cari tahu lebih banyak tentang sinkro. Ya, kita buat Indonesia ini nanti disupport sama AI agent sehingga produktivitas negeri ini pun naik 3 kali lipat. Targetnya, amin. Kalau makasih sekali untuk waktunya sekali lagi. Thank you so much. Makasih banyak. Very insightful. Makasih banyak. Thank you, Thank you Dok so much. Indawan. Thank you.